Ya udah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi dalam siaran Sapa Warga yang ke-15 ya, terutama untuk warga Puskesmas Temon 1 dan Kulon Progo dan sekitarnya. Nah, untuk kali ini kita masih melanjutkan tentang KTR temanya. Kita berupaya untuk tetap gencar mempromosikan atau memasyarakatkan KTR atau kawasan tanpa rokok, di mana kita agar bisa sedikit mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Halo. Halo. Ya, Mbak Yud ya. Iya, Mbak Dia. Ya, Mbak, selamat datang. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Warga. Ya, kali ini narasumber kita, kalau dari Puskesmas Temon, kita mengajak Pak Budi Wioso, ya, dengan gelarnya apa Pak? SKM MPH. Ini sebagai PJUKM atau upaya kesehatan masyarakat. Jadi kita kan kalau di Puskesmas itu ada dua upaya ya, upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat. Nah, orang-orang mungkin masyarakat mengenal Puskesmas itu di wilayah kecamatan seperti miniaturnya rumah sakit, padahal tidak seperti itu ya. Kita bergerak di upaya kesehatan masyarakat juga, di mana kita langsung terjun ke masyarakat. Nah, Mbak Iyut, monggo diperkenalkan yang dari Semarku. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari Semarku, Pak Budi. Saya Karaningrum dari Semarku, sinergi bersama mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Nah, kalau untuk sehari-harinya saya bekerja di Dinas Kesehatan. Oh, Untuk yang duta hebatnya nanti kenalan sendiri toh, Mbak. Oh iya, nanti ya duta hebatnya Masnya udah datang? Sampun sudah datang. Oke. Monggo mau kenalan dulu Mas. Silakan. Oke, boleh. Monggo Mas Ahmad dipersilakan. Ya, Bu. Sebelumnya perkenalkan, saya Abanda Inaufal, Duta Hebat Kabupaten Kulon Progo, kategori remaja. Efek pandemi ini belum cukur, Bu. tak kira anginnya kencang di situ. Iya, pandemi. Takut mau tukang cukur. Ya, ini kita review lagi nih Mbak Yud. Untuk KTR itu kalau selama ini kan perda-perdanya itu sudah ada di Kulon Progo, kemudian pelaksanaan atau gebrakannya apa saja dari Semarku ya, kita mungkin pengen tahu, bisa dijelaskan sama Mbak Yud? Kalau untuk Semarku sendiri, tugas pokok dari kita itu kan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan implementasi Perda KTR. Nah, kalau untuk gebrakannya selama masa pandemi ini, Mbak, karena kita kan tidak memungkinkan untuk melaksanakan kumpul-kumpul sosialisasi yang seperti itu, jadi kita bareng teman-teman aktif atau giat mensosialisasikan Perda KTR itu lewat sosmed, Mbak. Oh ya, berarti hampir sama dengan kita ya. Jadi kita juga masih sih, kalau yang langsung ke masyarakat masih, cuman untuk yang daringnya kita lebih
lebih frekuensinya lebih Iya, perbanyak. ditingkatkan. Iya. Kalau dasar hukumnya nggak ada ya perubahan ya, misalnya ada tambahan perda baru atau dasar hukum KTR, nggak ada, Kalau untuk kerja, ada tambahan baru, misalnya ada perda baru atau pergub atau apa enggak? kalau untuk perda nggih, selain Perbup yang sudah direvisi yang terbaru Februari itu Perbup nomor 15 tahun 2020 tentang implementasi Perda KTR. Belum ada lagi, Pak. Itu yang terbaru masih yang keluaran Februari itu. Kalau perda belum ada juga ya, masih yang nomor 5 tahun 2014 itu. Kalau perdanya tidak dirubah-rubah, tidak direvisi maksudnya. Terus kira-kira tujuan dari implementasi KTR juga dalam Perbup yang baru itu ada perubahan nggak? Kalau tujuannya tidak ada perubahan, Pak, malah ada penambahan. Jadi kan kalau sebelumnya itu Berarti kan berubah, berubahnya tambah gitu kan? sebelumnya kan belum mengatur tentang rokok elektrik. Di sini sudah memasukkan ini aturan tentang rokok elektrik. Tadinya kan baru cuma kayak gitu, produk tembakau. Di dalamnya termasuk rokok elektrik, kita perluas lagi. Gitu. Kalau kawasannya tidak ada penambahan, masih tetap yang sesuai perda itu, 7 kawasan itu. Ditambah, kalau 7 kawasannya tidak berubah, cuma cakupan di dalamnya itu tambah tempat bermain anak. Tempat umum itu ada tempat bermain anak. Tadinya kan belum secara spesifikasi hanya tempat umum, nggak tahu. Nah, ini ditambahi tempat bermain anak. Bermain anak. Tapi kalau tempat bermain orang tua enggak ya? Oh, bermain orang tua terpundi, Pak, definisinya ini ya orang tua. Orang tua kan main di alun-alun juga boleh. Nanti tahun baru. Ya. Alun-alun itu kita masukkan tempat olahraga atau fasilitas umum. Jadi nggak boleh merokok juga di pojok-pojoknya itu. Pripun? Jadi di alun-alun termasuk kawasan tanpa rokok juga. Ya, Alun-alun itu. termasuk kawasan tanpa rokok, soalnya tempat umum dan ada pojok bermainnya toh Mbak itu di sisi sebelah barat sama sisi sebelah timur. Itu juga sudah kita pasangi pelang. Maksudnya Dinas Kesehatan yang memasangi pelang. Kalau implementasinya KTR di kawasan itu sejauh mana yang sudah dicapai oleh Kulon Progo kali sampai saat ini? Sejak 2014 ditetapkan perdanya sampai sekarang sudah 6 tahun. Kira-kira implementasi KTR di kawasan Kulon Progo bagaimana? Ada perkembangan yang menyenangkan atau biasa aja atau bagaimana? Nah, kalau untuk perkembangannya, implementasi kawasan tanpa rokok sudah bisa dikatakan sudah cukup signifikan ya Pak. Jadi dari yang mereka belum tahu, sekarang sudah tahu, sudah paham apa itu KTR, dan mereka sudah mulai memperhatikan pelang-pelang atau stiker-stiker yang dipasang bahwa di sini nggak boleh merokok, jadi agak lebih minggir gitu, atau sama sekali malah nggak merokok di tempat itu, seperti itu sih Pak. Kalau terus yang implementasi yang berkaitan dengan sanksi, sudah adakah yang pernah mengajukan diberikan sanksi seperti yang tertulis di perdanya itu, didenda 50.000 atau denda-denda lain yang misalnya yang ketahuan jual rokok pada anak-anak di bawah 18 tahun kan ada sanksinya. Itu sudah pernahkah diimplementasikan atau dilaksanakan di Kulon Progo? Kalau untuk pelaksanaannya Pak, itu kita masih belum. Nah, sekarang kami bersama Dinas Kesehatan masih mempersiapkan untuk penegakan kawasan tanpa rokok dengan tipiring seperti yang dilakukan oleh Bogor.
Itu dalam persiapan. Kita sebenarnya kan sudah kuat di perdanya kan sudah tercantum barang siapa Sambung. gini dendanya sekian. Iya. Tapi kemarin saya juga pernah ditanya oleh masyarakat terus kalau misalnya didenda 50.000, setornya di mana, yang narik siapa, itu gimana itu? Nanti kalau untuk masuknya itu maksudnya gimana Pak? Ngapunten? Ya, Yang menarik denda yang siapa narik denda maksudnya? itu siapa, terus setornya di mana gitu loh. Yang berhak menarik denda. Oh, Hmm. PPNS Pak, Satpol PP untuk yang menarik Terus denda. PPNS Tapi gitu nanti ya. kalau untuk setornya, PPNS. Nanti setornya tetap masuk kas Pak. Kas daerah ya. Seperti kalau kita SIM itu apa denda tilangan polisi itu loh Pak. Oh ya. Berarti siapa yang mengawasi implementasi KTR di Kulon Progo ya termasuk dilengkapi dengan PPNS itu ya, tidak hanya sekedar satgas di masing-masing institusi atau kawasan itu, enggak, tapi harus ada PPNS-nya supaya bisa memberi tindakan, bisa memberikan sanksi, melaksanakan sanksi sesuai dengan yang diamanatkan di Perda itu ya. Iya Pak. Ya. Sudah siap PPNS jumlahnya untuk melaksanakan implementasi KTR di Kulon Progo ini? Kalau dari Satpol PP kemarin untuk jumlahnya menyatakan siap Pak, tapi kalau untuk jumlahnya maksudnya jumlahnya personilnya berapa mereka belum menyampaikan Pak, tapi kalau untuk siapnya sudah Untuk kesiapannya ya. Oke. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan karena kalau ini kan sudah pembelajaran 6 tahun, lebih dari 5 tahun. Saya kira pembelajaran sudah cukup. Kalau dilaksanakan sesuai dengan amanat Perda dengan sanksi-sanksi itu, saya kira sudah cukup toleransi. Kita sudah 5 tahun dan mudah-mudahan ini kan targetnya mengajak supaya kita mempunyai lingkungan yang bebas asap rokok, yang sehat. Masyarakat mestinya bisa memahami hal itu sehingga tidak perlu ragu-ragu lagi dalam melaksanakan Perda KTR ini. Saya kira begitu Mbak. Kemudian bagaimana kira-kira pengawasan implementasi KTR di Kulon Progo ini sudah terlaksana dengan baik tuh pengawasannya? Kalau untuk pengawasannya sampun Pak, kita kan dalam setiap kawasan kita mempunyai semacam kayak satgas gitu ya. yang bertugas untuk mengawasi teman-temannya, terus ngelek ke teman-temannya seperti itu. Ya. Kalau peran masyarakat bagaimana? Misalnya apa toko-toko sudah nggak masang iklan rokok gitu ya, apakah sudah mau ditertib diatur? Ya. Sudah Pak. Kalau untuk masyarakat ya itu tadi yang tadinya belum tahu sekarang sudah tahu dan sudah mulai mematuhi. Jadi dulu waktu Pak Hasto masih di Kulon Progo kan pernah ada terobosan dari Alfamart Indomaret yang dikemas dalam Tumirat, itu kan nggak boleh majang jualan rokok itu di tempat yang mudah dilihat. Ya, jadi boleh jualan rokok tapi tidak dipajang di tempat yang mudah dilihat. Jadi yang beli rokok di situ ya orang-orang yang sudah tahu aja gitu. Itu sudah berlanjut di masing-masing Tomira atau belum? Baru Tomira yang sebagai percontohan aja Pak. Yang ditutup produk display rokoknya toh. Iya. Itu baru Tomira yang jadi percontohan aja. Itu yang letaknya di dekat terminal itu Pak. Baru di situ, di tempatnya Pak Paulus ya? Iya. Yang lainnya belum ya? Belum sampai merambah ke Tomira-Tomira lainnya gitu ya? Belum, soalnya kan kita perlu kesepakatan dari kedua belah pihak.
Ya. Walaupun memang itu aturan, tapi kan kita tetap perlu pendekatan. Iya, ya. Itu alangkah bagusnya kalau eh, Pemda bisa memfasilitasi pendekatan-pendekatan itu sehingga peran serta masyarakat di situ dalam melaksanakan KTR ini benar-benar bisa tambah dari hari ke hari karena ide untuk mencoba membuat tayangan di Tomira itu biar masyarakat benar-benar bisa merasakan kalau ini memang merokok ini sesuatu yang penting, tidak dilarang tapi diatur gitu cara penggunaannya gitu ya. Iya, baru Pak. Terus apa saja peran masyarakat dalam implementasi KTR selain yang tadi kita sebutkan? Misalnya masyarakat bisa berperan apa saja? Bisa ikut melaporkan atau bisa Peran serta masyarakat ya. Kalau untuk peran serta masyarakat itu sendiri ya karena kan mereka masyarakat maksudnya di lingkungannya ya itu pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan masing-masing. ya. Terus penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Yang berikutnya keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian KTR itu sendiri. Oke. Ini nampaknya masih bisa dimaksimalkan lagi peran serta dari masyarakat ini. Dan tadi seperti Mbak Iyut bilang kan yang dulu belum ngerti sekarang sudah bisa mengerti. Nah, yang mengerti ini mestinya tidak hanya berhenti pada mengerti saja, tapi mengajak pada sekitarnya, tetangganya, temannya agar bisa melaksanakan betul apa yang dimaksud dengan KTR ini. Terus kira-kira tanggapan sebagian besar masyarakat terkait dengan implementasi KTR ini sudah berjalan dengan baik atau bagaimana, Pak? Kalau tanggapan masyarakat sendiri, Pak, ya, tanggapan masyarakat sendiri secara umum itu positif, Pak. Jadi sudah banyak masyarakat yang paham dan mematuhi Perda KTR ini. Namun tetaplah ya namanya kan kebijakan kita ini apa ya istilahnya, tetaplah ada yang beberapa belum patuh ngoten loh. Ya, Bagian besar satu sudah. kebijakan biasanya mengundang pro dan kontra itu sudah biasa. Ya itu dia. Tapi secara umum masyarakat bisa mengerti kalau KTR ini penting dan itikat baik dari pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Kulon Progo ya, yang memang menginginkan masyarakatnya itu tinggal di tempat yang nyaman, udaranya bersih, nggak penuh asap rokok, Yang sehat. ya yang sehat, terutama untuk generasi yang akan datang, misalnya anak-anak yang masih kecil-kecil, yang masih di bawah 18 tahun kan anak-anak, kalau yang kecil banget namanya balita, yang kecil banget bayi gitu. Nah itu dijaga itunya, karena mereka yang terutama yang balita atau bayi itu belum bisa protes. Kalau yang sudah tua-tua sih kekebulan kan bisa protes, karena bayi-bayi bapaknya udut ya nggak bisa protes, cuma nangis kelopak saya kan gitu ya. Oke, bagaimana harapan implementasi KTR untuk kedepannya, Mbak Yud? Harapan kami semoga Kulon Progo bisa menjadi kabupaten yang sehat, terbebas dari manipulasi industri tembakau, serta menjadi kabupaten yang menjadi percontohan penerapan kawasan tanpa rokok, Pak. Iya, itu harapan kita semuanya ya, Mbak ya, itu bisa menjadi percontohan. Dan memang kita yang pertama kan punya Perda KTR yang di samping kabupaten kota yang ada di DIY kan Kulon Progo termasuk yang pertama. Iya, kalau untuk Jogja nggih. Iya, untuk Jogja. Untuk DIY ya. Sementara harapan itu akan
bisa semakin dekat pada kenyataan kalau kita semuanya berkomitmen bersama untuk mencoba melaksanakan apa yang ada di Perda KTR itu kan gitu ya Mbak ya. J, Pak. Betul sekali. Iya, iya, iya Mbak. Terima kasih ya penjelasannya tentang KTR nih. Jadi kita memang sangat setuju sekali dengan adanya penerapan atau implementasi KTR karena memang kita sudah tahu bagaimana bahaya dampak dari asap rokok ini ya. Jadi mungkin banyak sekali masyarakat sebenarnya sudah paham bahayanya seperti apa, tapi mungkin ada beberapa masyarakat yang tidak belum tahu bagaimana caranya berhenti merokok. Nah, padahal mungkin dari mereka sendiri itu ada yang ingin berhenti merokok, tapi tidak tahu dan belum mau karena masih menikmati rokoknya gitu ya. Gitu iya. Ya. Untuk dusun kabar, kalau dari Puskesmas itu memang salah satu upayanya adalah dengan membentuk pedukuhan bebas asap rokok atau pedukuhan kabar ya. Tapi mungkin ada beberapa istilah, ada pedukuhan kabar, ada dusun santun merokok, ada dusun kabar saja. Tapi intinya adalah dusun kabar itu untuk sebagai salah satu implementasi kawasan tanpa rokok di dusun. Jadi itu yang kita gencarkan. Kalau di wilayah Puskesmas Temon 1 kita sudah punya 15 dusun kabar. Jadi dusun kabar itu kita pertama kali kita sosialisasi apa dampak bahaya rokok, kemudian nanti kita tanyakan ke warga apakah mereka menginginkan implementasi tersebut. Jadi kita juga memberikan pilihan kepada masyarakat apakah mereka menginginkan atau tidak. Misalnya tidak, kita juga tidak bisa memaksakan karena nanti malah nggak jalan ya. Jadi kita menawarkan ke dusun-dusun, maksudnya kita menawarkannya bukan towo-towo atau gimana ya itu, tapi kita dengan menggali masalah dulu yang ada masalah di dusun itu apa saja. Kita biasanya dengan survei mawas diri dan di desa siaga ya, di desa siaga itu kan kita mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang ada di desa, kemudian kita prioritaskan masalah tersebut. Nah, jika masalah bahaya rokok itu muncul di prioritas masalah, maka kita rencanakan pembentukan dusun kabar. Begitu. Mbak Cia, ini kalau untuk yang tentang dusun kabar, ini Mas Afwan dari Duta ada beberapa pertanyaan. Oh nggih, monggo Mbak. Monggo Mas Duta. Mas Afwan. Mas Afwan. Sebelumnya saya Avanda Enawal dari Duta tadi Bu, izin bertanya. Yang pertama itu mengenai apa itu dusun kabar untuk Pak Budi, kalau dusun kabar gitu ya Mas ya? Iya. Bukan maksudnya apa kabar dusun itu enggak. Dusun kabar itu maksudnya kepanjangan dari kawasan bebas asap rokok ya. Jadi disingkatnya kabar. Kalau KTR kan kawasan tanpa rokok. Nah, ini kalau kabar lebih tekanannya pada asapnya, kawasan bebas asap rokok. Ya. Jadi di situ boleh ada rokok tapi tidak disumet, nggak apa-apa. Ya, boleh ada rokoknya tapi nggak disumet, nah nggak ada asapnya nggak apa-apa. Ya gitu.
Nah, ini maksudnya sebagai implementasi dari KTR itu secara awal. Pertama kan jelas harus dimulai dari diri kita, kemudian keluarga. Nah, dari beberapa keluarga ini jadi RT, RW, kemudian dusun. Nah, untuk sebutan dusunnya ini, jadi dusun tadi Mbak Tia sudah ngendiko ada dusun kabar, ada yang diberi nama dusun apa? Kebutuhan santun mereka. Pedukuhan santun merokok. Jadi yang santun merokok itu merokoknya sambil menunduk gitu ya. Dan gitu kan. Merokoknya pada tempat-tempat yang telah disepakati bersama. Misalnya tidak merokok di depannya kita atau bagaimana gitu, Mas. Kemudian untuk dasar hukum dusun kabar tersebut, apakah sudah ada, Pak? Ya, dusun kabar masih berdasar hukum pakai Perda nomor 5 tahun 2014 itu sebagai dasar hukumnya, kemudian petunjuk teknisnya dengan perbu-perbu yang sudah ada, termasuk tadi yang terbaru nomor berapa tadi dari Mbak yang tahun 2020 ini ada revisi tentang perbubnya karena menyangkut yang itu loh, rokok yang tidak disumet tapi bisa keluar asap. Vape itu loh. Vape. Mas Afan nggak pakai lah? Enggak, Pak. Nggak sering menggunakan vape lah? Nggak kan? Jangan. Oke gitu. Kemudian tujuannya dari dibentuknya dusun kabar itu seperti apa, Pak? Ya, tujuan dibentuknya dusun kabar itu sekali lagi ini dalam rangka implementasi kawasan tanpa rokok yang dimulai dari masyarakat, membiasakan, membudayakan bahwa merokok itu tidak dilarang tetapi diatur ya, di dalam masyarakat. Nanti kalau sudah terbentuk dusun kabar ini, masyarakat menyepakati. Jadi bukan didikte dari puskesmas, bukan didikte dari Pak Lurah, tidak, tapi benar-benar disepakati bersama oleh masyarakat. Kalau merokok di tempat ini, kalau sedang kumpul-kumpul tidak boleh merokok. Arisan RT sedang nyagong manten, nah itu tergantung dari masyarakat itu. Kita sebagai pelayan ya tuturi handayani, tapi dengan mengarahkan kepada yang baik-baik. Jadi tujuannya ya jelas untuk membudayakan agar masyarakat bisa merokok sesuai dengan aturan, tidak sembarang merokok. Syukur kalau malah bisa meninggalkan rokok itu. Gitu, terima kasih. Kemudian bagaimana alur pengusulan dusun kabar tersebut, Pak? Alur pengusulan dusun kabar dimulai dari dusun-dusun yang mengajukan kepada puskesmas. Jadi kalau misalnya ada, ya tadi bermula dari survei mawas diri (SMD) dan musyawarah masyarakat desa itu disepakati misalnya, kalau di dusun A pengen sekali warganya tertib untuk merokok sesuai dengan peraturan perda yang telah ditetapkan. Nah, Pak Dukuhnya atau kadernya bisa mengajukan surat kepada puskesmas untuk memberikan permohonan agar diarahkan dusun tersebut menjadi dusun kabar, kawasan bebas asap rokok. Begitu. Kemudian khususnya di puskesmas teman satu sendiri itu sudah ada berapa dusun kabar? Sudah ada 15. Sudah ada 15. Jadi dusun Temon 1 itu ada 50 dusun. Nah, 50 dusun, ada 8 desa. Dari 50 dusun itu sudah 15 mendeklarasikan sebagai dusun kabar. Belum mencapai 50%, ya, tapi sudah kemajuan yang luar biasa karena ini di 2020 ini terhalang COVID ya. Semua desa di 8 desa itu sudah ada yang 2, ada yang 1, tapi setiap desa di wilayah kerja Puskesmas Temon 1, 8 desa itu sudah ada dusun kabarnya. Kemudian bagaimana pengawasan dusun kabar tersebut? Pengawasan dusun kabar ini karena ini merupakan kesepakatan dari warga dusun itu, ya otomatis monitoring dan evaluasinya ada pada dusun-dusun tersebut melalui Pak Dukuhnya juga memonitor, terus
ada kader-kadernya yang ikut memonitor bagaimana pelaksanaannya, dan itu semuanya sebagai wujud istilahnya seperti apa ya, pengawasan melekat gitu pada dirinya sendiri. Masyarakat mengawasi sendiri kalau ada yang belum mematuhi kesepakatan, ya dieleki oleh masyarakat itu sendiri, bukan terus mengundang Pol PP atau undang tentara atau polisi, enggak ya, tapi oleh masyarakat sendiri ya, gitu. Kemudian apa saja yang disepakati dalam dusun kabar tersebut? Macam-macam mas ini yang disepakati. Ada yang menyepakati dusun itu kalau tilik bayi tidak boleh merokok. Ada yang menyepakati kalau di pos ronda nggak boleh merokok. Ada yang menyepakati kalau lagi jagong, ada jagongan mantan misalnya, itu tenaganya di situ tidak merokok. Kalau tamunya mungkin orang ngelurui, mas, itu hanya tenaganya di situ yang tidak boleh merokok. Ada lagi yang menyepakati kalau besuk orang sakit nggak boleh merokok, macam-macam. Tapi pada umumnya yang tadi saya sampaikan itu menjadi kesepakatan bersama pada tiap-tiap dusun yang sudah mendeklarasikan kabar. Memang ada beberapa yang kesepakatannya itu banyak, ada yang kesepakatannya sedikit, itu tergantung dari kemampuan atau kesanggupan dari warga yang kita bimbing untuk mencoba menciptakan suatu kawasan bebas asap rokok. Gitu. Kemudian bagaimana tanggapan masyarakat tentang adanya dusun kabar tersebut? Tanggapan selama ini ya seperti pada umumnya, ada yang pro, ada yang kontra. Tetapi sebenarnya kalau saya sama Mbak Diah ini membaca situasi dalam hati masyarakat itu sebenarnya ada itikat baik, ada tanggapan bagus, positif untuk wacana dusun bebas asap rokok ini. Ya. Intinya tanggapannya bagus. Cuma itu tadi, karena namanya juga ini kan fokusnya ke perilaku, sangat dipengaruhi oleh tradisi atau kebiasaan yang sudah berlangsung di situ. Jadi selama ini ya Mas Afan juga pasti sudah paham kalau menyuruh orang, bilangnya pasti kasih uang ini untuk beli rokok. Kalau misalnya menyuruh Pak Kaum atau Mbak Kaum untuk mendoakan dikasih uang rokok, nah itu sebenarnya dari situ hal-hal sepele tapi sangat berpengaruh dalam perilaku. Makanya pelan-pelan kita beri masukan kepada mereka itu supaya diganti, kalau nyuruh ya kasih uang bukan untuk beli rokok tapi untuk beli bensin, ya, untuk bahasa-bahasa yang lain lah, misalnya untuk beli buah misalnya boleh ya, itu. Jadi bahasanya dengan pelan-pelan lah, dengan bahasa-bahasa yang begitu tanggapan masyarakat jadi lebih mengerti. Kita tidak secara represif orang rokok, yang rokok kudu ini enggak, tapi kita dengan bahasa-bahasa yang halus, karena sesuai dengan karakter orang Jawa atau sama Jogja itu kan main perasaan ya, begitu. Jadi tanggapannya bagus gitu untuk masyarakat sebagian besar. Kemudian berikutnya apa suka duka pelaksanaan dusun kabar? Wah, suka dukanya banyak sekali mas ya. Yang pertama saya bilang dukanya dulu, nah, sukanya nanti ya. Dukanya begini mas ya, dukanya begini. Saya itu pernah malam-malam masyarakat di dusun mintanya malam, nggak siang mas. Kalau siang kan enak, nggak kerja di puskesmas terus di kabar udah selesai pulang. Nah, kali itu mintanya malam, habis isya hujan lagi, kan duka sekali loh. Harusnya kalau saya dengan Mbak Diah ini kan sudah punya keluarga, Mas Afan kan belum. Kalau malam-malam hujan kan, kalau sama keluarga kan ada sesuatu yang lebih enak. Maksudnya misalnya makan bakso bareng atau makan mie bareng itu loh, jangan kesana-sana ya. Mas Afan masih kecil, gitu. Itu dukanya. Pulang kehujanan, pas berangkat belum hujan, pulangnya sudah kehujanan. Pakai cerindil-cerindil segala, kalau resikonya bisa masuk angin ya. Nah itu dukanya di antara. Sementara itu masih lagi
apa reuni apatis gitu ada ya gitu banyak dukanya ya masih banyak lagi yang belum. Kalau seperti Mbak Diah ini punya anak kecil, anaknya nggak mau ditinggal, nangis di mobil luar biasa, banyak sekali dukanya. Nah, sukanya kita bisa mengajak masyarakat berperilaku lebih baik, lebih sehat. Insya Allah kita semua yang di Puskesmas ini diniatkan kerja untuk beramal, untuk beribadah. Bukan masalah SPJ, enggak dipikirkan. Yang penting kita ikhlas, malam-malam, nah syukur kalau ada SPJ-nya ya ditambahin, kalau enggak ya enggak apa-apa. Buat tabungan kita di akhirat nanti, gitu. Sukanya begitu. Kalau kita bisa mengajak orang lain ke kebaikan kan sesuatu yang memuaskan. Itu bagi saya dan Mbak Dia, nampaknya rumah itu berlaku, tapi nggak tahu yang lainnya. Ya. Kalau dibilang wah remesi, ya monggo saja, orang bilang boleh saja, mau bilang apa nggak apa-apa. Ya. Tapi yang jelas seperti itu. Gitu maksudnya. Masih banyak suka dua yang lainnya. Nanti kalau digital sehari nggak rampung, gitu ya. Iya, Pak. Kemudian pertanyaan apa saja yang biasanya diajukan oleh masyarakat mengenai dusun kabar? Oh, yang paling sering pertanyaannya begini, Pak, apakah kami ini berarti tidak boleh merokok? Nah, yang paling sering itu. Dengan adanya acara itu, kawasan bebas asap rokok gitu, itu orang-orang mesti tanggapannya itu suruh, wah kami dilarang merokok. Padahal kami beli dengan uang-uang saya sendiri. Kalau sakit ya saya rasakan sendiri. Yang ngeyelnya seperti itu. Kemudian lebih parah lagi, ada lagi yang bertanya, apakah Bapak bisa membuktikan kalau merokok itu akan memperpanjang umur? Ya, namanya hidup mati kan di tangan yang kuasa dengan Tuhan. Tapi mereka selalu membandingkan, bapak saya, simbah saya itu udut merokok, tapi hidupnya sampai 100 tahun. Apakah kalau saya nggak merokok bisa menjamin lebih dari simbah saya? Ya kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan nggak bisa dijelaskan secara gampang, ya. Secara visual juga kita akan sulit karena masalah hidup mati itu tidak ditentukan oleh rokok saja, ya. Tapi kemungkinan atau apa ya namanya resiko untuk menjadi sehat itu kalau tidak merokok kan lebih tinggi untuk bisa sehat daripada yang merokok. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ada lagi yang bertanya, kalau didenda terus uangnya untuk siapa Pak? Kan di Perda itu ada dendanya. Kalau didenda uangnya untuk siapa Pak? Nanti jangan-jangan dikorupsi. Ada yang tanya gitu. Nah, gitu. Ada lagi yang bertanya, kan kalau lagi sosialisasi atau menerangkan masalah kabar ini, kami membawa semacam video yang menunjukkan kalau orang ini merokok, akibatnya paru-parunya seperti ini. Nah itu, ada yang bertanya, apakah itu settingan dengan orang yang beda atau memang itu apa adanya seperti itu ya? Ada yang seperti itu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang cukup kritis dan menusuk ya, seperti itu banyak sekali masyarakat. Kemudian yang terakhir, apa harapan dusun kabar selanjutnya? Ya, harapannya dusun kabar ini bisa terus bertambah dari satu dusun ke dusun yang lainnya, tetapi karena ini situasi dengan pandemi seperti ini, kita sangat beresiko untuk membuat acara yang seperti tahun yang sudah-sudah. Oleh karena itu, masalah kabar ini ya kita lebih sosialisasikan melalui medsos, melalui daring, nah bisa juga kedok tular kalau kita bertemu di satu event tertentu dengan tidak meninggalkan masalah pembentukan kabar atau pentingnya membentuk satu kawasan bebas asap rokok ini. Jadi tidak untuk 2020 ini memang tidak ada deklarasi kabar, nggak ada ya Mbak ya. Karena Maret sudah pandemi sampai sekarang belum selesai pandeminya. Mudah-mudahan nanti 2021 sudah selesai, kita bisa menambah lagi kawasan bebas asap rokok ini, dusun kabar ini. Selanjutnya nanti mudah-mudahan kedepannya masyarakat merokok benar-benar bisa mewujudkan tidak hanya sekupnya keluarga atau dusun,
tapi bisa desa, kemudian kecamatan, akhirnya menjadi kawasan Kulon Progo yang sehat. Itu harapan kami. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Iyut. Pesan untuk Mas Afan boleh ya? Mas Afan, tolong, kamu kan banyak temennya yang muda-muda ya. Tolong pesan sama teman-teman kamu yang kalau nggak ngerokok itu tetap keren kok ya, nggak ngerokok tapi dengan bajunya seperti Mas Afan, dengan rambutnya yang kekinian gitu, tetap keren, nggak usah ngerokok, nggak apa-apa. Itu kayak Lemenko. Ya. Nah, katanya Mbak Dia seperti Lemenho gitu. Ya, jadi ngerokok itu sebenarnya hanya satu pintu jebakan dari hal yang tidak baik. Karena kalau sudah doyan rokok, nanti pasti akan berikut perilaku-perilaku jelek, ada narkoba dan sebagainya akan masuk di situ. Karena itu sekali lagi izinkan saya pesan sama Mas Afan, tolong teman-temannya dibilangin orang merokok itu tetap keren, tidak merokok itu tetap oke, tidak merokok itu tetap gentle. Ya. Cewek-cewek sekarang lebih suka yang nggak ngerokok daripada yang merokok, gitu. Oke, siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih sekali Mas Afan. Ini kalau duta hebat itu biasanya kalau sudah duta itu berarti dia sebagai apa ya, sebagai ambasador istilahnya. Jadi dia sebagai role model atau sebagai apa namanya role model, panutan ya, itu dalam upaya mengurangi asap rokok terutama di Kulon Progo. Nah, Mas Afan tadi udah dipeseni macam-macam sama Pak Budi, semoga bisa diupayakan ya. Sesi selanjutnya mungkin ada yang bertanya dari warga yang masih setia mengikuti siaran ini, monggo, atau untuk pertanyaannya bisa dituliskan di komentar. Ya, kami tunggu kalau ada. Ya. Jadi kita memang hambatannya tidak ringan atau tidak sedikit ya untuk menegakkan KTR ini. Jadi memang kita ketahui pabrik, jadi orang-orang yang terkaya di Indonesia pun pemilik pabrik rokok. Nah, jadi kita tuh mereka bukan musuh ya, tapi memang untuk CSR atau CSR, Corporate Social Responsibility dari perusahaan rokok itu sudah masih banyak dan kadang kita nggak bisa mengcover ya untuk CSR itu kadang antara butuh dan tidak ya untuk di masyarakat itu kadang ada semacam bantuan dari pabrik rokok, mungkin ada beasiswa, ada sponsor gitu ya. Jadi untuk kita untuk benar-benar menegakkan itu masih belum bisa maksimal. Ya, Mbak, ini sepertinya ada pertanyaan Mbak. Oh ya, dari Mbak. Dari Mbak Farika, 4845. Ini penonton setia ya. Sudah ada aturan untuk rokok vape. Ya. Oh iya, tadi berarti yang aturan untuk rokok vape itu yang di ini ya, yang di Perbup terbaru ya Mbak? Oke, Perbup nomor 15. Itu kira-kira seperti apa ya diaturnya Mbak Iyut untuk vape itu? Sama seperti perlakuannya dengan rokok tembakau, tidak boleh merokok di kawasan tanpa rokok. Merokok berarti memvape di kawasan tanpa rokok. Oh iya, jadi untuk vape ini diberlakukan sama ya? Diberlakukan sama dengan rokok biasa. Oh gitu. Jadi tidak ada perbedaan ya. Nah, karena dampaknya pun sama ya Mbak Yud ya? Sama. Iya. Yeah. Kalau vape itu meskipun
tidak meskipun bedanya apa tuh kalau vape itu kalau vape kan elektrik, nah itu ada yang bilang aman, tapi kan tetap saja Tetap saja memasukkan zat-zat asing ke dalam paru-paru kan, Mbak? oh iya, dan itu nanti akan Mengendap, terus bisa merusak jadi kanker. paru-parunya. Iya, 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 iya. Itu ya berarti untuk vape sama dengan rokok, jadi tidak ada bedanya. Jadi misalnya memvape itu merokok memvape di tempat umum tetap dendanya sama dengan merokok di tempat umum. Iya. Ini kan karena ini saya lihat di marketplace itu vape juga semakin laris ya, semakin laris, Iya, semakin banyak. semakin disukai anak-anak muda, bahkan yang dewasa juga. Nah itu kita juga apa masih masih harus berupaya keras untuk apa mensosialisasikan KTR ini. Yeah. Mungkin ada lagi. Nah, untuk jadi vape ini sebenarnya kan singkatan ya Mbak Yud ya. Ya, vape itu singkatan Pak. vapor elektrik gitu kan. Vapor itu kan Temperature. kebul elektrik. Kalau ngerokok kan disumet, kalau elektrik ya pakai. Nah ini yang ya setahu saya kalau vape ini yang bahaya itu isiannya. Kalau misalnya di situ Liquidnya. ya diisi apa saja bisa, saya itu misalnya diisi morfin, diisi ganja, diisi apa bisa aja. Banyak di situ. Nah, ini kan memudahkan untuk apa namanya membuat kamuflase ada aparat. Nah ini nggak ada isinya kok. Nah, ternyata ada isinya macam-macam. Membahayakan juga. ya, karena memang narkoba kemudian penggunaan zat-zat aditif seperti itu biasanya berawal dari rokok ya. Jadi Iya. kita benar-benar apa? Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Hasna nih. Mbak Hasna juga penonton setia ini. Ini pertanyaan sebenarnya untuk vape atau rokok biasa lebih vape atau rokok biasa lebih berbahaya mana kandungannya? Gimana itu Mbak Yud? Kalau untuk berbahayanya itu sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya, Mbak. Terus kalau untuk lebih berbahaya mana antara rokok dan vape, itu seperti yang saya sampaikan tadi kan, itu sama-sama memasukkan zat asing atau zat beracun. Kan liquidnya itu tadi isinya macam-macam, ada yang ekstrak tembakau, ada yang ini nanti penjelasannya lebih jelas ada di webnya Semarku, Mbak. Nah itu jadi kan baik itu rokok maupun vape sama-sama membuat kerja paru-paru jadi berat. Gitu. Jadi sama-sama berbahaya. Tidak ada yang lebih baik. Lebih baik tidak merokok dan tidak memvape. Tidak merokok dan tidak memvape. Ya, ya jadi tidak ada toleransi ya Mbak ya. Tidak ada vape lebih ringan dosisnya. Ya, ya. Enggak ya. Ternyata salah. Kan memang banyak yang beranggapan seperti itu. Daripada merokok tembakau lebih, aku kan ngerokok ini lebih enteng. Ternyata enggak, sama. Kerja paru-paru sama-sama berat. Ya, yang mild itu dianggapnya rokok ringan padahal sama-sama ya, sama-sama mungkin perbedaan komposisi apanya yang beda tapi tetap sama merusaknya gitu ya. Sama-sama merusak karena kan bahan kimia semua yang masuk ke paru-paru. Ya, jadi apakah ini berarti untuk rokok ini sangat membantu ya, sangat membantu menekan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok ya. Nah,
penyakit yang diakibatkan oleh rokok itu kan penyakit tidak menular ya biasanya, karena yang Iya. paling terkena itu paru-paru. Nah, paru-paru mungkin bisa sampai kanker, bisa sampai apa ya? Ya pertama-tama mungkin radang, tapi lama-lama bisa jadi kanker. Nah ini sangat relevan ya dengan adanya apa kegiatan dari sinergi bersama mengurangi asap rokok atau Semarku di Kulon Progo dan Dusun Kabar ya. Jadi kita berbagi peran ya Mbak Yud ya. Jadi untuk Semarku nanti mungkin perannya untuk menggerakkan duta hebat dan di dalam perumusan kebijakan ya, membantu perumusan kebijakan karena di bawah dinas ya, di bawah dinas, dan juga untuk Pemda juga dinas sangat berperan. Nah untuk puskesmas kita mungkin perannya di pendampingan dusun kabar ini ya, jadi kita sama-sama berbagi peran sehingga bisa semoga bisa mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Mungkin ada kesimpulan dari Mbak Iyut dan Mas Afan? J, mungkin sekalian saya aja, J. Ya, boleh. Dengan adanya dusun kabar, upaya sosialisasi Perda KTR menjadi lebih mudah. Karena upaya sosialisasi berasal dari masyarakat sendiri, bukan paksaan, sehingga implementasi peraturan KTR menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dengan keberadaan dusun kabar, upaya menyehatkan masyarakat menjadi lebih nyata, sehingga harapannya Kulon Progo dapat menjadi kabupaten sehat dan bisa menjadi pionir pengendali tembakau di Indonesia. Ya. Ya, semoga bisa terwujud ya Mbak Yud ya. Ya. Terwujud untuk Kulon Progo yang sehat. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Pak Budi? Oke, untuk saya kira hampir habis kuota waktunya ya, 1 jam. Oke, saya ingin tambahkan sedikit untuk anak-anak muda terutama. Kalau pesan saya ini mungkin agak ekstrim ya. Karena begini, terutama tadi ada Mas Afan, kalian usianya masih separuhnya dari saya, mungkin lebih. Jadi kalau yang sudah tua-tua ya biarin aja, ibarat nunggu, tinggal nggak lama lagi. Kalian masih jauh, masih lama, masih bisa berperan. Ya Mas Afan, halo. Nah, ini Mas Afan, kamu masih muda, jaga fisikmu, jaga kesehatanmu supaya kamu bisa mendharma baktikan dirimu pada negara dan bangsa dengan sehat, dengan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Ke depan negara ini maju tidaknya tergantung dari kalian. Kalau kami ini, terutama saya, Mbak Dia masih muda, saya sudah tua, ya. Sudah mungkin udah nggak lama lagi, ya. Jadi sama Sentul, sama Mas Afan, ya. Yang muda-muda ini jangan terperosok dalam dunia perrokokan, yang itu sebagai awal mula pintu dari kejahatan-kejahatan lain, tindakan-tindakan yang tidak menguntungkan lagi, yang merugikan, justru akan masuk di situ. Ada narkoba dan sebagainya, berawal dari merokok. Ya. Sekali lagi, untuk Mas Afan, anak-anak muda, bangkit, tidak usah pengen merokok, tidak usah narkoba, no drug, no smoke, untuk kesehatan panjang semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, Mas Afan, tolong didengerin ya nasihat dan teman-temannya, Bu, jangan cuma Mas Afan. Ya gitu, alhamdulillah tadi udah banyak ya yang kita bahas tentang KTR. Semoga bermanfaat ya, semoga nanti sinergi kita, kolaborasi kita tidak hanya sampai di sini, bisa berlanjut di kegiatan-kegiatan yang lain ya. Jadi kita fokus untuk bersama mengurangi asap rokok di Kulon Progo. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada
narasumber dari Puskesmas dan dari Semarku, Pak Budi dan Mbak Yu dan Mas Afan. Sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti bisa kerjasama lagi. Ya, gitu. Matur nuwun, mungkin mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana sini ya. Ya, kita akhiri siaran kita kali ini. Ya, salam sehat semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.